Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Radiansyah. Asiknya kita bahas apa ya dalam kesempatan ini? Kayaknya bahas feedback menarik juga. Teman-teman, sebagai seorang leader, kita dituntut untuk memberikan feedback kepada tim kita. Bahkan mungkin tidak hanya leader ya. Misalnya kita juga sebagai seorang kolega, teman sejawat, bisa jadi ada momen-momen di mana kita harus memberikan feedback kepada rekan kerja kita. Masalahnya, feedback ini seringkali menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama pada saat kita ingin mengkoreksi, ingin mengkritik apa saja yang sudah dilakukan oleh tim kita atau teman sejawat kita. Nah, gimana sih cara memberikan feedback yang efektif tanpa melukai hati? Yuk kita bahas. Teman-teman, feedback yang di dalamnya terdapat koreksi, kritik, kenapa sih jadi bermasalah? Karena apa yang saya sampaikan belum tentu diterima dengan baik oleh si penerima. Terlebih, setiap orang punya gengsi, setiap orang punya ego untuk dikritik, untuk dikoreksi apa yang sudah dia lakukan selama ini. So, memberikan feedback harus hati-hati. Teman-teman sekalian, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita menyampaikan apapun adalah membangun koneksi, atau bahasa kerennya building rapport. Jadi jangan pernah menyampaikan feedback apapun kalau seandainya kita belum membangun koneksi, belum membangun chemistry, belum building rapport. Nah, sebagai seorang leader, harusnya building rapport ini dilaksanakan setiap hari, teman-teman. Kan tim kita nih ketemu sama kita tiap hari ya. Masa sih kita nggak pernah ngobrol gitu ya? Nah, ini sebagai masukan, sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh seorang leader adalah pastikan Anda membangun koneksi dengan tim Anda setiap harinya. Jadi building rapport-nya itu tidak dadakan gitu ya teman-teman ya, tapi dia sudah organik berjalan setiap waktu. Nah, tapi kalau seandainya orang yang baru ketemu, teman sejawat, atau kita sebagai penilai misalnya gitu ya, bagaimana cara membuilding rapport? Tentu saja membuilding rapport adalah mencari kesamaan. Jadi ngobrol santai, informal, perkenalkan diri kita, lalu kemudian kita cari tahu dia siapa. Mungkin ditemukan beberapa kesamaan antara saya dengan dia. Mungkin suka makanan yang sama, pernah tinggal di kota yang sama, punya hobi yang sama, ya, pernah mengunjungi tempat-tempat tertentu yang sama, dan seterusnya. Nah, ikatan ini perlu dibangun agar saya dan Anda satu frekuensi. Yang kedua, kita menyampaikan tujuan diskusi kita apa. Supaya apa? Kita duduk di meja yang sama, membahas hal yang sama, membawa kertas yang sama, dan tahu tujuan kita mau kemana. Jadi, kita mau ngobrol nih ya. Dalam ngobrolan ini, kita pengen agar performa meningkat. Saya ingin performa tim saya meningkat, dan Anda adalah bagian dari tim saya, maka Anda juga performanya harus meningkat. Jadi tujuannya sama. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke fase feedback-nya. Dalam beberapa teori, teman-teman, fase feedback ini dibagi seperti burger. Nah, burger tuh gimana sih? Kalau burger kita bagi-bagi ya, maka di atasnya ada rotinya. Roti ini empuk, enak, nyaman. Yang kedua lapisannya adalah dagingnya. Daging ini berserat, mungkin agak alot, mungkin
ya warnanya pun hitam gitu ya. Tapi ini adalah inti dari burger. Inilah yang ingin kita sampaikan. Nah, yang terakhir di bagian bawahnya itu ada roti lagi yang empuk gitu ya, yang warnanya menarik ya, warnanya coklat cerah. Nah, maksudnya apa? Yang pertama itu kita berikan apresiasi, afirmasi atas apa yang sudah dia lakukan selama ini. Bro, kita kan udah kerja 6 bulan nih ya. Nah, kemarin tuh saya lihat Anda sudah bekerja dengan baik di titik A, di titik B, di titik C. Kalau seandainya bukan leader, tadi saya mengamati pekerjaan Anda, pekerjaan eh, bro gitu ya. Nah, saya lihat di titik ini sudah bagus nih. Itu luar biasa tuh kerja yang tadi. Ini adalah bagian rotinya. Afirmasi positif atas apa yang memang betul-betul positif yang sudah dia lakukan. Jadi ingat ya, kita harus tetap jujur. Yang diafirmasi memang hal yang positif yang sudah dia lakukan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian daging. Nah, ini yang hati-hati ya. Karena kalau kita salah, penerimaannya bisa salah. Tujuan kita ingin menyampaikan sesuatu agar dia bisa mengkoreksi dirinya dan berkembang. Agar menjadi lebih baik. Yang diterima, dia bisa sakit hati. Dia bisa benci sama kita bahkan. Nah, salah satu triknya adalah buat hal yang dia benci itu menjadi sesuatu yang kecil lah gitu ya. Misalnya gini, contohnya. Yang biasa saya lakukan adalah, bro, mungkin yang saya mau sampaikan ini, kamu sakit hati nih kalau kamu dengar. Jadi ada kejujuran gitu ya. Kita persiapkan dia. Tapi ya saya rasa saya tetap harus sampaikan, bro. Ini nggak ada hubungannya sama personal. Saya tuh ingin kamu jadi orang luar biasa lah. Saya tuh ingin kamu tuh jadi andalan saya di tim saya. Makanya saya harus sampaikan ini. Mungkin hari ini kamu merasa sakit hati, tapi jangan lihat hal itu. Itu nggak ada artinya dibandingkan kemajuan, progres, karir yang kamu bisa dapatkan. Saya ingin kamu tuh lebih baik dibandingkan saya. Jadi buat sakit hatinya tuh jadi remeh gitu ya. Nah, bahasanya teman-teman bisa berkreasi sendiri sehingga hal-hal yang risiko titik kritisnya itu kita buat kecil, sekecil-kecilnya sehingga ya dia tetap merasakan sakit hati tapi dia ingat, oh mungkin ya sakit hati ini kecil dibandingkan apa yang akan saya terima. Baru kemudian kita sampaikan, saya ngelihat bro, kamu tuh ngambil keputusan tuh kurang gitu. Ya, kembali ya, mungkin kamu sakit hati nih, tapi kamu harus bisa ngambil keputusan. Kamu tuh nanti akan jadi seorang leader. Harus greget gitu ngambil keputusan tuh harus pasti, harus yakin. Nah, ini kuenya nih. Jadi kita sudah setting apa yang akan dia rasakan sebagai risikonya itu kecil, lalu kemudian kita masukkan dagingnya di situ. Jadi harapannya walaupun dia merasa sakit hati, tapi itu menjadi suatu hal yang kecil yang dia bisa bisa lupakan kemudian. Tapi ingat teman-teman, kita tetap harus jujur. Tujuan kita memberikan feedback bukan menyalahkan orang lain. Tujuan kita memberikan feedback bukan untuk menghina dia. Tujuan kita memberikan feedback adalah ingin agar dia tumbuh dan berkembang. Prinsip ini harus kita pegang teguh dan kita harus jujur di titik ini. Nah, baru kemudian kita bungkus lagi dengan sesuatu yang positif. Nah, kamu tuh tadi sudah bagus sih sebetulnya pada saat eksekusi. Ya kan, di awal saya sudah sampaikan. Nah, tinggal latihan aja nih ngambil keputusan. Nah, kamu bisa gunakan nih kemampuan analitikal kamu, kan kamu bagus di situ ya. Nah, dalam mengambil keputusan, analisis yang baik supaya kamu yakin. Kamu kan bagus di analitikal. Saya yakin lah, saya udah lihat kerja kamu. Ya, oke, jadi semangat ya. Nah, berikan semangat. Saya yakin kamu pasti bisa. Berikan motivasi. Oke, bro. Ingat ya, saya ingin kamu tuh jadi orang hebat. Saya ingin kamu lebih hebat dibandingkan saya. Berikan motivasi.
dan berikan dengan ketulusan hati. Jadi, feedback itu harus untuk develop orang, bukan untuk menghina orang, bukan untuk menjatuhkan orang. Nah, prinsip ini juga harus ditanamkan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.